فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan bahas pembahasan yang baru, halaman 50. Subutun nuzul al-ilahi ila sam'id dunya ala ma yaliku bijalalillah. Masyaallah. Ditetapkannya sifat turun Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, turun ke langit dunia. Nah, lihat ini, enggak sembarangan ini ya. Yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala, turun yang hakiki yang layak dengan keagungan Allah taala. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir, salat malam lagi. Ya kan? Nah, sepertiga malam terakhir ini kaitannya. Jadi jangan apa istilahnya mundur dulu, ya. Ada penyemangat lagi ini. 3 jaminan, yang mana? 3 jaminan atau enggak dapat coba? Yang berdoa dikabulkan. Enggak percaya? Buktikan. Meminta diberi, kurang percaya? Buktikan. Paham ya? Minta ampun diampuni, masyaallah 3 jaminan. Masa tidur? Nah, enggak salat malam, enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah mulai sekarang. Paham ya? Ini menyinggung perasaan kita semuanya. Bukan antum aja, kita-kita ini kalau enggak salat malam tersinggung juga, ya kan? Jadi ketika ada motivasi seperti ini jangan dikira menyinggung perasaan antum saja, kita pun tersinggung juga. Kemudian orang-orang di luar sana dengar rekaman itu tersinggung juga, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Makanya kita harus sadar mulai dari kita. Jangan lihat orang lain aja enggak salat, ke orang lain gitu loh. Nanti di padang mahsyar itu sendiri atau sama orang lain? Sendiri, sadar. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, "Famin dzalika mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam." Di antaranya adalah seperti perkataan Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, disimak ini, kulla lailah hina yabqa sulusul lail al-akhir, masyaallah, fayaqul man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfiralah, muttafaqun alaih. Kita jelaskan hadisnya dulu aja, syarahnya kita baca pada pertemuan akan datang enggak masalah. Yang jelas ana jelaskan dulu sebagai motivasi, penyemangat. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia dengan turun yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala adalah perkataan Rasul SAW, muttafaqun alaih hadisnya. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam loh, enggak sembarang ya. Ini hanya terjadi pada sepertiga malam terakhir. Bukan di awal malam, nah bukan di pertengahan malam awal, bukan. Sepertiga malam terakhir saja. Paham ya? Setiap hari itu padahal. Nah, ketika yabqa sulusul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, turun ke mana? Ke langit dunia. Paham insyaallah? Fayaqul, kemudian seraya mengatakan, man yad'uni fa astajib lah. Lihat ini. Kurang apa lagi nih? Penyemangat luar biasa, motivasi ini, lihat ini. Paham ya? Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Berdoa, bayangkan, ya Allah ya Rabb. Paham ya? Berilah kemudahan ya Allah, mudahkanlah kami dalam belajar ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah, mudahkan urusan orang tua ya Allah. Doa, lihat, dikabulkan. Nah, yang kedua, man yas'aluni fa'atiyah, siapa yang minta kepadaku aku beri. Ini terbukti loh ya. Coba kalau antum enggak percaya buktikan aja. Minta dia beri. Tapi ingat, ketika berdoa jangan terburu-buru. Terburu-buru dalam berdoa itu seperti ungkapan sudah berdoa berkali-kali kok enggak dikabulkan ya. Nah, itu terburu-buru namanya. Itu dilarang oleh syariat. Apa kata Rasulullah SAW dengan semakna? Beliau mengatakan, "Wala yazalu du'aul abdi yustajab malam yasta'jil." Qalu, "Wa mal istijal ya Rasulullah?" Qala, "Yaqulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu li." Lihat itu. Nah, Rasulullah mengatakan senantiasa doa seorang hamba dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Akhirnya sahabat bertanya, "Wa mal istijal ya Rasulullah?" Apa itu tergesa-gesa? Berdoa kok terburu-buru, tergesa-gesa. Kata Rasul,
alaihi wassalam, orang ini mengatakan, aku sudah berdoa seperti ini, berdoa seperti itu, tapi aku nggak pernah lihat dikabulkan. Nah itu namanya tergesa-gesa, itu namanya sabar. Orang berdoa itu tidak keluar dari salah satu 3 perkara. Pertama, dikabulkan di dunia, walhamdulillah, ya kan? Yang kedua, dipalingkan keburukan-keburukan yang akan menimpa dirinya. Yang ketiga, bisa jadi nanti di akhirat diberikan untuknya. Semuanya serba kebaikan berdoa itu. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Lihat ini. Yang ketiga, man yastaghfiruni fa aghfirah. Jaminan yang ketiga. Siapa yang mau minta ampun kepadaku, kemudian aku mengampuninya, lihat, minta ampun ya Allah, Allahumma ighfirli ya Rabb. Allahumma ighfirli ya Ghaffar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Lihat. Ini enggak mungkin kalau yang ngomongin malaikatnya. Karena di luar sana ada oknum-oknum kelompok sesat masalah al-asma wa sifat ini mengatakan yang turun bukan Allah katanya, malaikatnya. Malaikat itu makhluk atau bukan? Kalau makhluk enggak berani mengatakan seperti ini. Kalau makhluk masa malaikat mengatakan yang berdoa aku kabulkan, yang minta ampun aku ampuni, yang minta aku beri. Kalau seandainya malaikat mungkin ya ngomong ini? Enggak mungkin. Berarti yang ngomong ini, yang berucap seperti ini, yang menjanjikan seperti ini benar-benar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan tadi? Sepertiga malam terakhir. Ya paling-paling jam 3 malam itulah. 3:30 atau mendengar adzan masih masuk itu. Paham ya? Jangan diperlambat ya kan? Gerak lambat, kemudian mager ya kan? Kemudian apa? Modusan. Emang. Ini enggak terulang 2 kali loh di sore malam. Cuma sekali aja seperti malam terakhir aja. Sempatkan. Yang namanya manusia itu kadang terluput wajar. Tertidur kebablasan wajar. Tapi kalau terus-menerus, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Jadi pastikan yang namanya apa barakallahu fiik, nah, seperti malam terakhir jangan pernah terlewatkan. Kita baca dikit syarahnya. Biar istilahnya ada masukan itu di situ ya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, qaluhu yanzilu rabbuna ay nuzulan yaliqu bijalalih nu'minu bihi wala nusabbihuhu binuzulil makhluk. Pentingnya ini. Disimak itu ya. Ucapan beliau dalam hadis itu, Rabb kita turun, maksudnya turun yang layak, yang hakiki, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kita beriman dengannya, dan kita enggak boleh menyerupakan Allah Ta'ala dengan turunnya makhluk, enggak boleh. Turunnya Allah Ta'ala seperti turunnya kita dari mimbar, boleh enggak itu? Boleh enggak? Enggak boleh. Dulu ada dinukilkan kisah, tapi kisahnya dusta. Dinukilkan namanya Ibnu Battutah. Ibnu Battutah pernah menukilkan bahwasanya waktu Syekhul Islam berkhutbah di salah satu tempat mengatakan, Syekhul Islam mengatakan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia itu seperti turunku dari mimbar. Tersebar ini kabar ini. Ternyata para ulama telah meneliti dan menelaah, ternyata itu kabar dusta. Kenapa? Karena posisinya, nah barakallahu fiik, waktu ketika terucap ucapan itu muncul, waktu itu Syekhul Islam bukan di tempat tersebut, tapi beliau sedang dalam penjara. Jadi, dan itu yang pertama. Yang kedua, Syekhul Islam Ahlus Sunnah dan jauh daripada apa? Nah, pemikiran yang namanya barakallahu pemikiran al-muharrifah ini. Paham ya? Yaitu mengubah makna dari zahir lafaznya. Nah, kata Ibnu Battutah, Syekhul Islam pernah mengatakan atau pernah khutbah di suatu tempat itu, kemudian mengatakan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia sebagaimana turunnya aku dari mimbar. Tapi kabar itu kabar yang tidak benar ya. Nah, bahkan itu termasuk tasbih, penyerupaan, enggak boleh. Terus bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Tapi makna turun apa zamannya? Turunnya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana bentuknya, turunnya kayak apa? Wallahu a'lam. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat ya. Yang ditiadakan kaifiyahnya atau maknanya. Maksudnya kita serahkan Allah Ta'ala kaifiyahnya atau maknanya? Kaifiyahnya. Adapun maknanya kita menetapkan. Paham, kita lihat lagi. Li'annahu subhanahu laisa kamitslihi syai'. Dikarenakan Allah Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Lihat, laisa kamitslihi syai'. Tamtsil yang ditiadakan, bukan tasbih. Kenapa kira-kira? Karena lebih apa? Lebih mencakup yang mana? Tasbih atau tamtsil? Tamtsil itu penyerupaan dari semua sisi. Tasbih itu dari sebagian sisi saja. Sekarang kita punya tangan enggak? Punya tangan. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya tangan. Tasbih dalam hal nama mungkin enggak? Mungkin. Tapi dalam hal kaifiyah dan hakikat realita enggak bisa.
Allah Ta'ala punya tangan, kita punya tangan. Tapi apakah sama tangan kita dengan Allah Ta'ala? Sama enggak? Enggak sama. Tapi sama-sama namanya tangan. Percaya enggak itu? Percaya ya? Nah, kalau ada orang mengatakan Allah Ta'ala punya tangan, kita juga punya tangan, sama beri tangannya. Nah, itu berarti gagal paham. Kaidahnya bagaimana, Zam? Naam, itu ana ulang-ulang berkali-kali itu ya, dikondisikan ya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal apa? Hakikat dan realita. Paham? Sama-sama namanya apa? Tangan. Tapi apakah tangan kita sama dengan tangan Allah Ta'ala realitanya? Tidak sama. Sama-sama Muhammad namanya. Tapi apakah dua Muhammad ini orangnya sama? Orangnya sama atau beda orangnya? Beda. Ya. Nah, yang ini Muhammad bin Fulan, yang satunya Muhammad bin Alan. Ya kan? Maksudnya itu beda gitu. Namanya sama. Ini menunjukkan bahwasanya dalam hal ini ada sama-sama makhluk aja ada perbedaan, apalagi makhluk dengan Khalik gitu loh. Itu kiasnya seperti itu. Paham? Sama-sama yang ini jualan pukis, ini juga jualan pukis, sama-sama namanya apa? Pukis. Ya kan? Tapi rasanya apakah sama? Belum tentu. Saya pahami. Nah, itu pentingnya yang memahami apa? Sama dalam hal nama tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Saya pahami. Nah, kalau dia mesti ngayal, pakai kias yang agak menyentuh lagi. Paham ya? Sekarang Bapak punya tangan, Pak? Punya katanya. Bapak lihat jangkrik, Pak. Tengok itu jangkrik, Pak. Apakah jangkrik punya tangan, Pak? Punya. Berarti tangan Bapak sama dengan tangan jangkrik. Wah, ini agak tersentuh ini. Paham ya? Ini bantah orang yang ngayal maksudnya. Oh, berarti masa tangan kami disamakan sama jangkrik? Sama makhluk aja ada bedanya, Pak. Sama-sama namanya tangan. Apalagi makhluk dengan Khalik. Jauh berbeda. Bisa dipahami? Ini tuh yang ngeyel ya. Kalau yang enggak ngeyel ya jangan sekasar itu. Paham ya? Nah, itu kalau yang ngeyel, kira-kira ngeyel bantah-bantah nih, dikasih yang paling gamblang gitu loh. Karena setiap orang kan mungkin mesti sering atau pernah lihat jangkrik kan, ya, biar paham terbuka itu loh. Sama enggak tangan jangkrik dengan tangan Bapak tadi? Sama-sama namanya tangan. Kalau masih meyakini berarti tangan Allah Ta'ala sama dengan tangan kita. Nah, kita katakan tadi itu. Mafhum? Kaidahnya kita jelaskan. Kita lihat dikit lagi. Ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. As-sama'ud dunya min idhafatil mausuf ila sifatih. Ini kalau dalam ilmu nahwu termasuk bab menyandarkan sesuatu yang sifati kepada sifatnya. Paham ya? Mana itu yang disifati di situ? Kan ila sama'id dunya kan? Ya, ila sama'id dunya kan ini menyandarkan mausuf yang disifati kepada sifatnya. Ad-dunya kan sifatnya. Ya enggak? As-sama ini kan mausufnya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi yang diinginkan bukan langit yang di atas sana yang maksudnya langit yang ketujuh, tapi yang langit dunia ini. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jam 3 malam itulah patokannya di antaranya. Lebih dari itu setengah 4 masih masuk lah. Jam 4 itu sudah mendekati subuh itu ya. Tapi masih bisa. Kita lihat sini. Birraf'il akhir, dengan merafa lafaz al-akhir, sulusul lail al-akhir. Sifatan lis-sulus, sifat untuk sulus, sepertiga malam yang terakhir, bukan yang pertama ya. Kalau sepertiga malam pertama kan ada lagi nanti. Paham ya waktunya itu, na'am. Wa fi hadza ta'yinun li waqtil nuzul ilahi. Di sini ada penentuan waktu turunnya Allah Ta'ala. Kalau benar-benar turun, masa kita enggak ngelihat? Nah, jangan sampai disamakan seperti manusia. Manusia aja kita kadang-kadang enggak lihat si fulan turun, ya enggak? Si fulan sedang turun dari pesawat, kita lihat? Enggak lihat padahal manusia. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi jangan samakan. Qauluhu fa astajibalah. Ucapan beliau yaitu menukilkan perkataan Allah Ta'ala. Nah, niscaya aku akan kabulkan untuknya bin nasbi ala jawabil istifham. Man yad'uni, ya kan? Siapa yang mau berdoa kepadaku? Fa astajibalah, yang aku akan mengabulkan untuknya, ya kan? Bin nasbi ala jawabil istifham. Fa astajibalah. Wa kadza qauluhu fa'utiyah wa akhfiralah, itu semuanya mansub ya. Fa astajiba, fa'utiya, wa akhfirah, itu mansub semua itu. Wa qauluhu fa astajibalah ay ujibu da'watah, yang aku akan mengabulkan doanya. Jadi jangan sampai antum
merasa lupa dan lalai, pastikan Allah Ta'ala walaupun jauh dari kita secara zatnya, tapi dekat sebenarnya Allah Ta'ala dengan kita. Sebagaimana perkataan ungkapan para ulama, na'am barakallahu fiik, uluwun fi dzatih, ba'inun an khalqih, qaribun min ibadih. Itu yang kita ambil barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.